Puji Tuhan, selamat kita berjumpa lagi. Ya, kembali lagi kita seperti berapa minggu yang lalu. Karena situasi yang ada, kita hari ini mengadakan ibadah online. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi nama Tuhan Yesus Kristus, mari persiapkan hati dan hidup kita sekalipun Bapak Ibu ada di rumah, tapi bersikaplah seperti orang beribadah di dalam gereja, dengan pakaian rapi, dengan hati yang baik, untuk kita bersama-sama beribadah, sehingga kita benar-benar menghargai, menghormati kehadiran Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi nama Tuhan, puji Tuhan, kita mulai saja ibadah kita pada pagi hari ini, dan kita bersyukur karena Tuhan Yesus baik dan sangat baik. Terima kasih Tuhan atas anugerah-Mu bagi kami. Engkau begitu baik yang sudah menjaga dan pelihara kami. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Mari kita sama-sama menaikkan doa kita, dan kita sama-sama berdoa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada pagi hari ini kami datang kepadamu mengucap syukur. Tuhan, Engkau baik dan sangat baik atas kami. Di mana Tuhan Yesus, kami boleh menikmati karya-Mu, kami boleh menikmati pertolongan Tuhan di dalam hidup kami. Sebab itu Tuhan Yesus, sebagai umat-Mu, kami datang kepadamu Tuhan. Kami mau persembahkan pujian kami, hati kami, penyembahan kami kepada Yesus Kristus. Sekalipun hari ini kembali kami boleh beribadah, yaitu Tuhan lewat online ya Tuhan, tetapi kami percaya Tuhan hadir dimanapun kami berada, baik kami yang ada di gereja maupun umat-Mu, anak-anak-Mu yang ada di rumah masing-masing. Ketika kami memuji dan menyembah Tuhan, kuasa Tuhan yang besar itu hadir di tengah-tengah kami, sehingga kami yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur. Kami mulai ibadah kami pada pagi hari ini dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Naikkan pujian kepada Tuhan. Bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, kita kagum atas karya Tuhan. Sama-sama kita naikkan pujian.
kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu, dan ku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Amin Tuhan. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu, dan ku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu, ku ada untuk menjadi penyembahmu, ku ada untuk menjadi haleluya. Mari kita sembah Dia. Haleluya, kami datang menyembah-Mu. Kami ada sampai hari ini karena kasih-Mu Tuhan. Haleluya, ku sembah tinggikan nama-Mu Tuhan. Ku agungkan Engkau Allah Roh Kudus. Haleluya, begitu besar karya-Mu atas kami ya Tuhan. Selalu baru kasih-Mu, selalu baru rahmat-Mu dalam hidup kami, membentuk kami Tuhan, mengubah kami hari demi hari makin luar biasa dalam Yesus Tuhan. Haleluya, kami mengucap syukur padamu. Glory haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh, dan ku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Haleluya, tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu, dan ku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu, ku ada untuk menjadi, ku ada untuk menjadi, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Inilah doa kami ya Tuhan, pagi hari ini jadikan kami terus menjadi penyembah-Mu di akhir zaman ini, yang dapat menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Terima kasih Bapa, kita bersyukur dalam nama Yesus. Haleluya. Dan berkati bersama katakan amin. Puji Tuhan. Kita boleh bangkit berdiri, baik Bapak Ibu yang ada di rumah maupun yang ada di tempat ini, kita bersuka cita. Kita naikkan pujian kepada Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan.
kita tinggikan dan kita agungkan Dia. Siap memuji Tuhan, amin. Puji Tuhan, kita naikkan pujian ini dan kita bersuka cita dalam hadirat-Nya. Haleluya. Glory bagimu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap
percaya bahwa kuasa Tuhan itu dapat menghancurkan setiap kutuk, amin. Bahkan menghancurkan setiap virus-virus yang ada di bangsa kita Indonesia, sehingga setiap jiwa bersuka cita di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, silakan duduk kembali. Bapak Ibu Saudara yang kasih nama Tuhan, kita percaya setiap musim Tuhan ada bersama dengan kita, apapun keadaan musim kita di hari-hari ini. Yesus Immanuel tetap menyertai kita sampai hari ini. Sebab itu kita bersyukur, kasih-Nya luar biasa atas kita. Naikkan lagi pujian kepada Tuhan, Engkau ada bersama kita. Terima kasih, terima kasih. Kasih-Mu
Oh, glory bagimu. Biarlah waktu-waktu kami mau memberikan yang terbaik kepadamu di hari-hari ini. Kami mau mempersiapkan hidup kami, iman kami kepada Yesus. Karena waktunya sudah sangat singkat, bahkan sangat sedikit lagi. Kami tidak mau menyia-nyiakan waktu kami untuk kami terus memuji dan menyembah, untuk kami terus melayani. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu Yesus. Haleluya. Haleluya. Bapa kami di dalam surga, kami mengakui Engkau. Kami bersyukur kami boleh ada di dalam rumah-Mu saat ini menikmati kasih anugerah Tuhan. Dan kami sudah menaikkan pujian syukur kami kepada Engkau. Kiranya setiap pujian kami menjadi limpah yang turun ke hadapan hadirat-Mu, menyenangkan hati Tuhan. Saat ini Tuhan kami persiapkan jiwa dan pikiran kami untuk menerima firman-Mu. Kiranya Engkau kuduskan ruangan di mana kami berada saat ini Tuhan. Dan kami berdoa Tuhan, kiranya hamba Engkau yang akan menyampaikan firman-Mu akan melayani Tuhan, kiranya urapi dengan kuat kuasa dan lemah yang hari ini, supaya setiap pemberitaan firman yang akan disampaikan itu adalah perkataan dari Engkau, menguatkan kami, memberikan kami ketentuan-ketentuan dan apa yang menjadi kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Segala puji syukur bagi Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus, bukakan mata hati kami Tuhan untuk menerima firman-Mu, dan telinga kami siap sebagai seorang murid. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap mendengar akan firman-Mu. Haleluya. Semua yang siap mendengarkan firman katakan amin. Haleluya. Puji Tuhan. Silakan duduk. Kita baca firman Allah. Habakuk pasal yang kedua, ayat yang pertama, kita akan baca sampai ayat yang keempat. Kita akan baca bersama-sama ayat ini. 1, 2, 3. Aku mau berdiri di tempat pengintaianku dan berdiri tegak di menara. Aku mau meninjau dan menantikan apa yang akan difirmankannya kepadaku dan apa yang akan dijawabnya atas pengaduanku. Lalu Tuhan menjawab aku demikian, tuliskanlah penglihatan itu dan ukirkanlah itu pada loh-loh, supaya orang sambil lalu dapat membacanya. Sebab penglihatan itu masih menantikan saatnya, tetapi ia bersegera menuju kesudahannya dengan tidak menipu. Apabila berlambat-lambat, nantikanlah itu, sebab itu sungguh-sungguh akan datang dan tidak akan tertanggung. Sesungguhnya orang yang membusukkan dada tidak lurus hatinya, tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Haleluya. Puji Tuhan. Silakan duduk. Kasih dalam Tuhan, kita baca firman Allah ini dan kita melihat bersama-sama di dalam Habakuk. Dikatakan, aku mau berdiri di tempat pengintaianku dan berdiri tegak di menara. Saudara, kita ketahui bahwa menara adalah tempat yang tinggi, saudara ya. Pada masa itu apabila ada tembok yang menjaga benteng ya, benteng yang menjaga sebuah kota, maka ada menara yang lebih tinggi ya posisinya. Dan kalau kita melihat baik di dalam kitab Raja-Raja juga dikatakan di sana bahwa yang berdiri di atas ya, demikian juga Daud ya, raja itu berdiri di atas di menara. Jadi posisinya ada di atas. Aku mau berdiri di tempat pengintaianku dan berdiri tegak di menara. Tempat pengintaian, tempat yang berada di puncak. Tempat ini merupakan posisi di mana pada waktu kota akan diserang, maka menara dapat melihat dari jauh.
sebelum musuh datang, orang yang berada di menara, dia akan menyadari apa yang akan terjadi, dan dia akan memberitahukan kepada yang lain, ya, pasukannya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kalau berada di menara, tempat yang tinggi, tidak semua orang bisa ada di tempat yang tinggi. Ya, ada orang yang punya fobia akan ketinggian. Jadi kalau berada di atas, itu rasanya kayaknya mau jatuh aja. Jadi nggak berani. Dan posisi ini adalah posisi yang aman dan posisi yang dapat mengetahui apa yang akan terjadi. Ada berita bahwa ada pasien COVID yang lompat. Karena apa? Karena takut, karena mungkin karena tidak sanggup menghadapi sakitnya, atau juga ada yang karena malu. Sebetulnya bukan suatu hal yang perlu menjadi malu, ya. Entah apa yang dialami secara persis, tetapi dia lompat. Kebanyakan orang takut untuk menghadapi kematian. Sekalipun kalau kita melihat dari angka yang ada, baik angka yang sembuh dengan angka yang meninggal, lebih banyak yang sembuh, jauh lebih banyak yang sembuh, ya. Tetapi orang ini tidak mau ambil resiko. Karena itu dia bunuh diri. Banyak orang yang tidak dapat menghadapi akan persoalan hidup, apalagi itu sakit yang luar biasa. Sampai-sampai sudah cukup lama ada namanya euthanasia, suntik supaya mati lebih awal, ya. Toh nanti dia juga akan mati, katanya, ya. Berada di tempat yang tinggi, di tempat pengintaian, tidak semua orang ingin atau mampu berada di tempat yang tinggi. Mazmur 73 ayat yang ketiga. Melihat bahwa sekalipun dalam situasi ini, orang-orang yang dalam secara ekonominya mampu, saya melihat mereka baik-baik saja, ya. Sekalipun menurut informasi ada penurunan income, tetapi tidak menjadi masalah. Sehingga dikatakan, aku cemburu kepada pembual-pembual kalau aku melihat kemunculan orang-orang fasik, orang yang tidak mengenal Tuhan, orang yang boleh dikatakan boro-boro datang ke gereja, ya. Mau dengar aja firman dari media sosial atau dari link-link yang ada, entar dulu deh. Tempat pengintaian berada di puncak. Dia dapat melihat juga baik kondisi yang membahayakan, tetapi kondisi juga yang membuat mungkin kalau dia bukan sebagai seorang yang sudah mengerti akan firman Allah, maka dia akan, wah, ini rumput tetangga lebih baik daripada kita. Kalau kita melihat di Habakuk ini, pertolongan Tuhan seakan-akan datang terlambat. Betul, saudara? Kemana Tuhan? Sudah sekian lama. Pertolongan Tuhan seakan-akan datang terlambat. Tetapi kita boleh melihat sebagaimana yang ada dalam Habakuk, kita tidak bisa mengukurnya berdasarkan ukuran kita manusia. Waktunya Allah belum tentu sama dengan waktu kita. Mungkin orang berkata, Tuhan, mana janjimu? Kenapa saya alami persoalan ini? Kenapa saya ada dalam sakit penyakit? Kenapa wabah ini
ini terjadi begitu lama? Kenapa ini dan itu? Paling repot lagi kalau pertanyaan kita, kenapa ada dia? Dia yang saya sebelin masih ada, orang yang saya kasihi malah tidak ada. Manusia yang nyebelin itu mah di mana-mana saudara-saudara. Tapi kita percaya bahwa semua itu Tuhan izinkan dan kita semakin kuat. Seakan-akan situasi kita berada di bawah. Yaitu kenapa orang yang rajin ibadah malah kondisinya seperti ini. Orang yang gak rajin ibadah baik-baik saja atau bahkan berlimpah secara jasmani. Sebab penglihatan itu masih menanti saatnya. Ayat yang ketiga, saatnya belum tiba. Ingat waktu Tuhan Yesus sedang ada dalam perjamuan kawin di Kana dan ibu Yesus kemudian datang kepada dia. Dan Tuhan katakan, mau apa kamu ibu? Saatku belum tiba. Belum tiba waktunya. Dan kapan waktunya tidak ada seorang pun yang tahu. Tetapi yang pasti akan terjadi. Firman Tuhan katakan pasti akan terjadi, tidak bohong. Katakan di ayat yang ketiga ini, tetapi ia bersegera menuju kesudahannya dengan tidak menipu. Bersegera menuju kesudahannya. Artinya kalau dalam bahasa aslinya, segera akan digenapi. Menuju kesudahannya dengan tidak menipu, enggak bohong. Ya saudara si dalam Tuhan, janji Tuhan itu tidak pernah bohong. Manusia mungkin bisa lalai akan janji, tetapi janji Tuhan tidak pernah berbohong. Apabila berlambat-lambat, nantikan lagi. Jadi seakan-akan itu adalah terlambat. Terjadinya kapan? Apabila berlambat-lambat, nantikanlah itu. Sabar. Sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kata sabar itu bukan lagi satu kata yang jauh dari kita seharusnya. Sabar. Menantikan Tuhan. Sebab itu kita sungguh-sungguh akan datang dan tidak, di firman Allah katakan, tidak akan bertangguh. Nah, sekarang bagaimana sikap dari umat Tuhan? Kalau kita lihat di ayat yang pertama, aku mau berdiri di tempat pengintanku dan apa saudara? Berdiri tegak. Kalau orang yang berdiri tegak dengan berdirinya, saudara pernah lihat kalau orang ya baik dia kalau dia sedang bicara mungkin boleh ya bergerak ya. Tapi kalau dia diam aja dia bisa kayak orang yang oleng gitu. Nggak bisa diam gitu. Tidak tegak. Ada di satu sisi dan kadang ada di satu sisi. Tetapi firman Tuhan katakan, aku mau berdiri tegak. Kita siapkan diri di tempat yang seharusnya. Inilah sikap dari umat Tuhan, umat-umat pemenang. Aku mau meninjau dan menantikan apa yang akan difirmankannya kepadaku. Di ayat yang pertama ini, perhatikan ia menempatkan posisinya sebagai hamba. Kalau memutuskan itu adalah Tuhan, tetapi ia meninjau dan menantikan apa yang akan difirmankannya kepadaku. Ia menempatkan posisinya sebagai peninjau
kalau sedang ada sebuah musyawarah besar atau konferensi besar dari berbagai belahan dunia, lalu ada pembicara dari Indonesia, misalnya Presiden kita, Pak Jokowi, lalu kita hadir, tapi kita bukan sebagai pembicara, tapi peninjau. Ada juga utusan, betul saudara ya? Kalau utusan itu berarti memang orang yang secara resmi diutus untuk datang ke konferensi tersebut. Tapi ada juga yang peninjau. Nah, peninjau ini tidak punya peran yang berarti, betul nggak ada? Nggak ada peran langsungnya. Tetapi dia mengamati, melihat, menikmati juga nggak suasananya? Menikmati, dia ada di sana, dia berada di sana. Pengetahuan apa yang didapat itu diterima. Meninjau dan menantikan apa yang akan difirmankannya kepada aku. Sekalipun bukan sebagai peran utama, tetapi dia siap memperhatikan, siap melihat apa yang akan terjadi dan dikatakan, dan dikatakan menantikan apa yang akan difirmankannya. Artinya telinganya siap, betul nggak saudara? Telinganya siap mendengar. Telinganya adalah telinga seorang murid. Dia menempatkan posisi sebagaimana seharusnya, menantikan posisi hamba. Apa dan apa yang akan dijawabnya atas pengaduan. Nah, ini nikmatnya menjadi hamba. Salah seorang pekerja yang dulu berada waktu saya bekerja dan dia ada dalam sebagai staf, dia cukup sering datang mengadu, entah karena suatu hal atau karena pekerjaan staf yang lain tidak sesuai dengan rencananya. Wah, ini orangnya susah dibilangin dan sebagainya, tapi mengadu. Karena saya sebagai supervisornya, maka saya mendengar dan bisa melihat apa yang sebenarnya terjadi, sehingga saya tidak membuat misalnya ada yang mengadu, oh ini seorang ini, sementara yang satunya mengadunya lain lagi. Jadi kita melihat dari dua persepsi yang berbeda, tetapi kemudian tidak membuat mereka beradu, tapi mengambil jalan tengah. Demikian juga pada waktu kita umat-umat Tuhan, posisi kita sebagai orang percaya di situasi yang tidak menentu saat ini, ya, boleh saya katakan tidak ada satu kepastian. Karena kalau dulu, wah ini sudah mulai masa transisi, ya nggak akan ada lagi. Tapi ternyata terjadi lagi karena kondisinya nggak seperti ini. Tidak ada yang dapat memprediksi. Saat-saat seperti ini, posisi kita sebagai orang percaya kepada Tuhan berada di menara, menantikan janji Tuhan. Dan kita melihat pada waktu sesuatu terjadi, ada hal-hal yang terjadi, dan kita datang mengadu kepada Tuhan. Kalau berada di posisi yang tinggi, itu kan berarti lebih dekat kepada Tuhan. Amin, saudara. Bukan dalam posisi yang tinggi dalam arti kedudukan, ya, jabatan, bukan itu, saudara. Tapi pada waktu kita datang ke menara, kita datang mengadu, kita datang berdoa kepada Tuhan. Dan saya percaya setiap doa yang dinaikkan, setiap doa orang yang percaya, Tuhan dengar. Amin, saudara. Doa orang yang benar, di dalam Yakobus katakan. Nah, itu yang didengar Tuhan. Kita datang kepada Tuhan, kita mengadu apapun itu. Kadang-kadang suatu hal yang sepele sekalipun. Saya kadang-kadang rasa lucu juga ya.
Berdoa untuk sesuatu yang sepele, Tuhan jawab. Tuhan jawab. Kan dengar. Sikap kita dari umat-umat Tuhan. Bagian yang ketiga dari sikap inilah apa yang harus kita lakukan pada waktu janjinya seakan-akan datang terlambat. Kalau kelihatannya seperti berlambat-lambat, apa yang harus kita lakukan? Tetapkan iman kita. Sebagaimana dia dalam Habakuk ini berkata, aku mau berdiri. Dia sudah berdiri tegak. Dia sudah men-setting semuanya supaya tetap pada tujuannya. Ada tujuan kita. Kita memiliki visi. Orang yang tidak punya visi binasa. Nyatakan dengan pasti, ya, secara jelas. Di ayat yang kedua dikatakan, tuliskanlah penglihatan itu. Tulis apa yang sudah akan di visi kita, dapat kita tulis. Coba saudara baca akan buku-buku orang-orang yang sudah berhasil. Rata-rata mereka setelah membuat sebuah goal, ya, tujuan, mereka menulisnya. Seringkali saya nulis di buku catatan, ada yang di kotak gini, terus kemudian saya buka kembali beberapa waktu kemudian, ini dulu pernah saya tulis ini ternyata, dan ini terjadi. Dituliskan, nyatakan, tuliskan visi saudara. Kalau perlu taruh di setiap bangun tidur, ya, ada pas bangun kita melihat tulisan kita. Mungkin ada foto apa yang di situ untuk memberikan semangat. Nyatakan dengan jelas sehingga kita sebagai pejuang, ya, sebagai orang yang berlari. Kalau orang sedang berlari dalam sebuah pertandingan, kita tahu tujuannya ada di mana. Dan firman Tuhan katakan, ukirkanlah pada loh supaya orang sambil lalu dapat membaca. Jelaskan, dideklarasikan di mana kita ada. Saya kemarin diingatkan mengenai pelayanan di acara webinar, dan kemudian membuat kembali rencana-rencana. Ada di situ action plan-nya, ada formulir action plan-nya. Apa yang akan dilaksanakan ditulis 3 hal. Waktu Tuhan mendengar, waktu Tuhan tahu segala rencana kita, saya percaya Tuhan kita adalah Allah yang tidak membiarkan langkah kita itu jatuh sampai terjerembab. Tapi Tuhan akan mengangkat kita pada waktu kita jatuh, pada waktu kita kembali lagi ke jalan. Tuhan ingatkan itu. Tuliskan itu dan ukirkan supaya orang sambil lalu dapat membacanya. Sekalipun kelihatannya tidak diperhatikan, tetapi ada orang-orang tertentu yang akan memperhatikan kita sebagai orang percaya. Dan kalau di ayat yang keempat, kita melihat ada 2 perbedaan orang di sana. Sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya. Jadi orang yang tidak lurus hatinya malah sikapnya lebih sombong. Ada teman saya bilang, udah miskin sombong. Dia bilang, ya memang itu yang bisa saya sombongkan, kemiskinan itu. Orang yang tidak lurus membusungkan dada, tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Saudara, hidup oleh percaya. Itu yang harus kita ingat terus, bahwa saudara dan saya pada waktu kita hidup oleh percaya. Bukan karena situasi yang ada, bukan karena kondisi yang ada, tetapi kita percaya kepada Tuhan. Karena Tuhan kita itu luar biasa. Tadi pagi saya menerima firman Tuhan dan saya renungkan. Saya bilang terima kasih untuk
firman Tuhannya ini, connecting the dots dengan apa yang saya rencanakan sampaikan. Pada waktu anak-anak masih kecil, biasanya kan ada titik-titik ya, itu gambar, misalnya gambar gajah gitu, tapi belum kelihatan gambarnya, hanya ada titik-titiknya aja, dan dia harus menyambungkan titik dari nomor 1, kedua, ketiga, dan seterusnya. Apa yang terjadi pada waktu dia menyambungkan titik dari 1 langsung ke 12 misalnya, atau langsung ke 15, gambarnya itu kelihatan nggak, jadi nggak sebagaimana seharusnya? Enggak kan saudara? Pasti kacau. Tetapi Tuhan kita luar biasa. Waktu kita dapat menghubungkan dari kejadian yang satu, kejadian yang lain, dan seterusnya, maka kita dapat melihat, oh ternyata ini yang Tuhan rencanakan. Oh ternyata ini yang Tuhan ingin sampaikan kepada saya. Saudara pernah nggak ada dalam posisi seperti itu? Oh iya, firman Tuhan ini kita terima, puji Tuhan. Tapi kita masih merenungkan, belum kita dapat apa yang Tuhan mau. Tapi kemudian kita dapat lagi firman Tuhan. Kita dapat lagi minggu berikutnya firman Tuhan, bahwa firman Tuhan ini berhubungan satu sama lain. Anak yang terhilang sebelum dia kembali kepada bapaknya, apa yang terjadi dalam kehidupannya? Dia berpesta pora. Pada waktu dia habis, semua hartanya habis, kemudian dia ada di kandang babi. Waktu dia makan makanan babi, dia ingat kasih bapaknya yang ada di rumah. Waktu saya berada di rumah bapakku, kemudian dia kembali. Situasi yang ada sekarang ini bisa kita lihat sebagai rencana Tuhan yang Tuhan izinkan ini terjadi dalam hidup kita. Sekalipun kondisinya beda, kondisi yang berat, perekonomian terpuruk bangsa kita, tetapi pada saat ini kita ingat kasih Tuhan yang terlalu besar bagi kita. Berapa banyak saudara bersyukur kepada Tuhan? Berapa banyak kita ada dalam posisi di mana kita menikmati kasih Tuhan yang terlalu besar itu, baik secara lahiriah maupun secara rohani, dan bahwa kasih Tuhan dapat terjadi berlipat kali ganda waktunya Tuhan menyatakan kasih. Amin saudara. Pertolongan Tuhan itu, percaya bahwa saat kita menghadapi situasi seperti ini, ada saat, ada masanya Tuhan bekerja dengan luar biasa. Tetapi jangan pernah khawatir, karena kita berada di menara. Orang yang berada di menara, dia tahu apa yang akan terjadi. Dia sudah mempersiapkan diri apa yang akan terjadi. Dia menantikan akan pertolongan Tuhan, akan janji Tuhan. Kapan saatnya? Jangan tanya sama saya, tanyanya sama Tuhan. Ya, karena kita berada di menara. Amin. Saudara pernah naik ke Monas kan? Saudara bisa lihat kan? Mungkin sampai ke Tebet, ya, sampai ke area-area yang jauh, apalagi kalau pakai teropong. Aku berdiri di tempat pengintaianku. Mungkin kita pada waktu kita berada di atas, orang kadang-kadang nggak bisa lihat kita, benar nggak saudara? Ya. Kalau saya ada di lapangan parkirnya Monas itu, kan udah bukan lapangan parkir ya, udah nggak boleh parkir situ ya. Itu mungkin orang lari ya, paling orang lari. Lalu aku ada di menara, saya mungkin nggak bisa kelihatan. Mungkin aku panggil-panggil, oh itu, benar nggak? Kalau yang di atas itu biasanya bisa mengenali, oh itu Bu Siti itu ada di sana gitu, sedang jogging lari pagi. Tapi yang dari bawah itu nggak kelihatan, karena apa silau. Begitu juga kita, pada waktu kita berada, waktu kita ada di puncak, di menara pengintaian itu, mungkin orang tidak dapat mengerti maksud kita, mungkin orang tidak dapat mengenali cara kita. Setiap orang
yang hidupnya dekat dengan Tuhan dan kita dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus, seringkali tidak dimengerti atau dipahami oleh orang lain, orang pada kebanyakan. Benar nggak saudara? Karena apa? Karena posisinya beda. Angin pun juga lebih kuat, saudara. Kalau nggak kuat-kuat, tidak ada pertahanannya, kita bisa terbawa angin. Tetapi di Monas itu saya ingat masih ada ya sekarang ya, yang penjagaannya itu ya, besi-besinya itu, pertolongan kita, perlindungan kita, penjagaan yang kuat itu dari Roh Kudus itu yang memampukan kita. Jadi kita tidak terbawa oleh angin-angin percobaan, tapi kita tetap menetapkan langkah kita, menetapkan akan iman kita, pengharapan kita, berdiri tegak di dalam Yesus Kristus. Ya Tuhan, ku percaya, aku percaya, Bapa kami yang di dalam surga, kami naikkan pujian syukur kami kepada Engkau. Terima kasih untuk pimpinan Tuhan sepanjang ibadah online ini, Tuhan Yesus. Kami berdoa bagi setiap umat-umat-Mu, hamba-hamba-Mu yang sedang berbagian dalam pelayanan ini. Tuhan berkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nyatakan kasih dan anugerah-Mu dalam kehidupan kami semua jemaat-Mu Tuhan, agar kami tetap dapat berdiri tegak di atas menara dan melihat akan pertolongan Tuhan yang akan datang segera dan tidak terlambat-lambat. Segala puji syukur bagi-Mu Tuhan. Berkati pemerintah kami, berkati bangsa kami, dan berkemurahanlah bagi bangsa kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini. Mari kita angkat tangan kita ke atas, kita terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat dari Allah Bapa dalam surga, kasih dan kemurahan dari Tuhan Yesus Kristus Anak yang tunggal, persekutuan serta pimpinan dari kuasa Roh Kudus, menyertai memimpin kita semua saat ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya katakan amin. Haleluya.